Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Etnavianita Esmat Emat, selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Numerik Informatika Undip tahun 2023-2024. Mohon izin Ibu, di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Wahidatu Zahra Febri Roma dengan NIM belakang 008, Shirley Arninda dengan NIM belakang 028, Anika Nusabrina dengan NIM belakang 036, dan juga Sausan Berliana Ariski dengan NIM belakang 092 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai turunan numerik metode selisih tengah. Dalam laporan tugas ini, kami membagi subbagian menjadi dasar teori, disusul dengan metode, lalu algoritma, serta pembahasan tentang coding dan juga hasilnya. Untuk pembahasan pertama, yaitu dasar teori, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, banyak sekali fenomena yang nantinya membutuhkan persamaan diferensial dalam penyelesaiannya. Dalam kalkulus, turunan fungsi dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h minus fx per h. Nah, bila persamaan fungsi fx ini diberikan secara eksplisit, maka dapat ditentukan turunannya, yaitu turunan pertama fx, turunan kedua fx, dan juga turunan n plus 1 fx. Lalu menggunakannya untuk menghitung nilai turunan fungsi di x sama dengan t. Akan tetapi, jika fungsi fx ini tidak diketahui secara eksplisit, maka hanya memiliki beberapa titik data saja dan tidak dapat ditentukan secara analitik. Sebaliknya, pada kasus lain, meskipun fx ini diketahui secara eksplisit, tapi bentuknya rumit, maka dalam penentuan fungsi turunannya sendiri merupakan pekerjaan yang tidak mudah, teman-teman. Lalu, masalah yang ada dalam turunan numerik ini yaitu menentukan hampiran nilai turunan fungsi f yang diberikan dalam bentuk tabel. Meskipun sebenarnya pada metode numerik ini untuk menghitung turunan fungsi itu tersedia, akan tetapi perhitungan turunan ini sebisa mungkin dapat dihindari. Hal ini dikarenakan oleh nilai turunan numerik yang dihasilkan umumnya itu kurang teliti dibandingkan dengan nilai fungsinya. Padahal dalam kenyataannya, turunan itu merupakan limit dari hasil bagi selisih dari dua buah nilai yang besar, yaitu fx plus h minus fx, yang hasil dari fx plus h minus fx ini nanti akan dibagi dengan bilangan kecil atau h. Pembagian ini nantinya menghasilkan turunan dengan galat yang besar. Nah, selisih nilai fungsi ini mungkin kecil, akan tetapi turunannya boleh jadi sangat berbeda dengan nilai turunan sejatinya. Dalam menghitung hampiran turunan numerik, terdapat 3 pendekatan yang dapat kita lakukan, antara lain sebagai berikut, yaitu hampiran selisih maju dengan rumus f aksen x0 sama dengan fx0 plus h minus fx0 per h, atau dapat disingkat menjadi f1 minus f0 per h. Dengan grafiknya dapat dilihat sebagai berikut ya, teman-teman. Lalu hampiran yang kedua yaitu hampiran selisih mundur dengan rumus f aksen x0 sama dengan fx0 minus fx0 min h per h, atau dapat disingkat dengan f0 minus f1 per h. Grafiknya juga dapat dilihat ya, teman-teman. Lalu yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada hampiran selisih pusat, yaitu dengan rumus f aksen x0 sama dengan fx0 plus h minus fx0 min h per 2h, atau dapat disingkat dengan f1 min f min 1 per 2h. Nah, berdasarkan rumus-rumus hampiran turunan numerik yang ada di atas tadi, rumus di atas tadi dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu dengan bantuan Dirac-Taylor dan juga dengan hampiran polinom interpolasi, teman-teman. Berdasarkan pembagian penugasan mata kuliah metode numerik dengan topik yang telah disepakati dalam kelas dan juga dasar teori yang telah kami bahas, dalam laporan ini, kelompok kami akan membahas mengenai pendekatan menghitung hampiran turunan numerik menggunakan metode hampiran selisih tengah dengan bantuan
metode Deret-Tyler. Nah, untuk bagian metode hampiran selisih tengah akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Sausan. Silahkan, Sausan. Baik, terima kasih Baby. Saya izin masuk. Saya akan menjelaskan mengenai metode hampiran selisih tengah. Jadi metode selisih tengah ini merupakan metode pengambilan perubahan dari dua titik sekitar dari titik yang diukur. Yaitu metode selisih tengah ini merupakan rata-rata dari selisih maju dan selisih mundur pada titik X min H dan titik X plus H. Grafiknya dapat dilihat. Apabila dilihat, rumusnya menjadi F aksen X atau turunan pertama dari fx yaitu fx plus h dikurangi fx min h per 2h. Atau jika disingkat rumusnya menjadi f1 min f min 1 per 2h. Lalu untuk bagaimana cara kita menemukan rumus selisih tengah ini dengan Deret-Tyler? Yang pertama kita menentukannya menggunakan galat atau error dengan OH kuadrat. Jika ditemukan dengan Deret-Tyler akan menjadi rumus seperti berikut. Sehingga didapatkan rumus selisih tengah dengan galat atau error OH kuadrat menjadi f aksen X, fx plus H, min fx min H per 2H dengan OH kuadrat. Lalu untuk proses menemukan turunan rumus selisih tengah dengan galat atau error OH4 menggunakan Deret-Tyler menjadi seperti ini rumusnya. Menjadi f aksen X sama dengan 8fx plus H dikurangi 8fx min H min fx plus 2H plus fx min 2H per 12H. Lalu ada contoh soal mengenai hampiran atau selisih tengah, yaitu jika diketahui titiknya X sama dengan 2 dan H 0,1, carilah taksir atau nilai hampiran turunan pertama dengan metode hampiran selisih tengah dengan galat atau error OH2 atau big OH2 dan big OH4 dengan fx-nya x kuadrat. Maka dapat dicari hampiran selisih tengah dengan big OH2 menjadi seperti berikut dan didapatkan hasil 4. Lalu jika menggunakan rumus hampiran selisih tengah dengan big OH4 didapatkan juga hasil 4. Sekian terima kasih yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Sherly Arminda. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai algoritma dari hampiran selisih tengah. Jadi, ketika program dijalankan, maka user pertama kali akan memasukkan nilai X, kemudian nilai H, kemudian nilai OH. Nah, setelah itu akan terjadi pengecekan apakah OH sama dengan 2. Jika iya, maka akan menjalankan proses dengan fungsi fx sama dengan X kali X, f aksen X sama dengan fx plus H min fx min H dibagi dengan 2 kali H. Nah, kemudian nanti akan memunculkan output hasil dari f aksen X. Setelah itu program akan selesai. Nah, namun jika kondisi OH sama dengan 2 tidak terpenuhi, maka selanjutnya akan terjadi pengecekan apakah OH sama dengan 4. Jika iya, maka akan menjalankan proses fungsi fx sama dengan X kali X, f aksen X sama dengan 8 kali fx plus H min 8 kali fx min H dikurangi fx plus 2 kali H ditambah fx min 2 kali H dibagi dengan 12 kali H. Nah, jika proses tersebut telah dijalankan, maka akan memunculkan output hasil dari f aksen X. Kemudian program selesai. Nah, jika dua kondisi tadi tidak terpenuhi, maka akan memunculkan output masukan harus valid atau OH harus 2 atau 4. Kemudian program selesai dijalankan. Nah, kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Sabrina. Baik, terima kasih Sherly. Jadi saya akan menjelaskan mengenai hasil codingan kami. Jadi program ini adalah GUI atau Graphic User Interface sederhana yang menggunakan library TK Inter untuk membuat jendela aplikasi. Aplikasi ini memiliki fungsi untuk menghitung nilai derivatif menggunakan metode selisih tengah. Nah, ini adalah berikut codingan-codingan yang kami bagi dalam beberapa part. Yang pertama adalah inisialisasi dan konfigurasi aplikasi. Di sini kami membuat jendela aplikasi dengan latar belakang putih, ukuran 680 x 500, dan judul tugas metode numerik.
Lalu yang kedua adalah fungsi input dan perhitungan. Fungsi ini dipanggil saat tombol hitung ditekan, nilai dari input pengguna diambil, dan fungsi selisih tunggal dengan parameter X, H, dan N dipanggil untuk menghitung hasilnya. Yang ketiga adalah fungsi selisih tengah. Fungsi ini menghitung nilai derivatif atau turunan menggunakan metode selisih tengah. Terdapat dua pilihan N, yaitu 2 dan 4, yang mewakili rumus aproksimasi orde kedua dan keempat. Lalu yang keempat adalah fungsi fx. Fungsinya adalah fungsi matematika yang ingin dihitung. Saat ini fungsi yang kami pakai adalah x kuadrat dan dapat diganti dengan fungsi lain sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kelima adalah membuat label, entry, dan tombol. Yang pertama adalah label judul. Di sini teks yang kami tuliskan adalah metode selisih tengah. Lalu untuk logo, di sini kami menginput foto yaitu dengan namanya undip.png menggunakan modul PIL atau Python Imaging Library. Lalu yang ketiga adalah label nama, menampilkan nama dan nomor mahasiswa dari anggota kelompok kami. Lalu ada label input. Di sini label yang memberikan petunjuk tentang jenis data yang diharapkan, yaitu ada masukan X, masukan H, dan masukan OH, dan sebuah kotak input atau entry yang memungkinkan pengguna memasukkan nilai sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Lalu ada label tombol. Tombol tersebut memiliki teks hitung dan ditautkan atau komen ke fungsi input. Lalu ada label untuk menampilkan hasil. Setelah pengguna memasukkan nilai X, H, dan OH dan menekan tombol hitung, maka hasil perhitungan selisih tengah akan ditampilkan dalam label ini. Yang terakhir adalah untuk menjalankan aplikasi. Jadi di sini tulisnya window.mainLoop. Fungsinya baris ini memulai loop utama aplikasi, menjalankan jendela GUI, dan menunggu interaksi pengguna. Nah, seluruh program ini membuat antarmuka pengguna sederhana di mana pengguna dapat memasukkan nilai X, H, dan N untuk menghitung nilai derivatif menggunakan metode selisih tengah dan hasilnya ditampilkan di jendela aplikasi. Lalu ada hasil. Jadi di sini yang ditampilkan adalah ada judulnya yaitu metode selisih tengah. Lalu ada nama anggota kami, ada 4, lalu inputannya berupa X, H, dan OH, lalu ada tombol hitung, dan nanti hasilnya ditampilkan di bawahnya, yaitu hasil selisih tengah. Nah, di sini kami menginputkan X adalah integer, H adalah float, dan OH itu integer 2 atau 4. Nah, jika yang dimasukkan pengguna tidak sesuai, maka hasil yang akan ditampilkan adalah, biasa scroll ke bawah, hasil yang ditampilkan adalah masukan tidak sesuai atau masukan tidak valid, masukan angka yang valid. Begitu, terima kasih. Mohon maaf, sekian dari yang dapat kami sampaikan. Segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas antusiasme teman-teman dan terima kasih Ibu telah mendengarkan segala penjelasan kami. Kami izin undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.